Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya mohon maaf keterlambatan ini. 3,5 jam dari Bandung, rupanya lebih lama di Jakartanya. Sudah simpan tulisannya. Tidak penting motretnya. Yang paling enak dalam hidup ini adalah kalau hidup ini diurus oleh Allah. Benar? Mendingan jadi orang kaya atau pas perlu ada? Ini salah satu. Mending pas-pasan, mending kaya? Pas-pasan. Jadi orang itu yang paling penting bukan kaya, yang paling penting pas perlu ada. Ini ada dalilnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa orang-orang yang hatinya bulat, utuh, tawakal hanya kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi keperluan kita. Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Di dalam perut ibu dulu kita tidak mengerti apapun. Ibu juga tidak tahu, bapak tidak ngerti. Beres kita jadi orang, ya kan? Kepala jadi, hidung jadi, telinga jadi. 9 bulan dengan kecermatan detik per detik, sistem tubuh kita berlangsung sempurna. Lahir ke dunia, kita punya tenaga? Tolong dijawab. Tidak. Punya ilmu? Punya pengalaman? Punya rezeki? Jawab. Punya rezeki? Beres. Jadi apa yang kita hadapi sekarang jauh lebih remeh dibanding dengan ketika bayi dulu. Sekarang tenaga ada, ilmu ada, pengalaman ada, relasi ada. Waktu bayi tidak ada itu. Tapi cukup. Popok cukup. Mandi cukup. Rezeki ibu langsung siap. Allah siapkan air susu ibu. Ibu tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Kita bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Sapi ngedeketin bayi. Mana ada di rumah mami, papi, sapi. Bayi itu tidak memerlukan sapinya, tapi perlu. Salah, air susunya. Ngapain nyusu ke sapi? Makanya yang datang mendekati bayi bukan sapinya, bukan susunya, air susunya. Diperah oleh petani, bawa ke koperasi, bawa ke pabrik, dibawa ke grosir, bawa ke minimarket, dibawa ke dapur, masukin botol, bergerak. Demi Allah, masuk. Jadi mana yang lebih hebat? Kita ngedeketin rezeki, rezeki ngedeketin kita. Jawab. Kenapa sih ini jawabannya ragu-ragu semua? Saudara pagi, saudara sudah makan belum nih? Tuh, dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan siang? Saudara pagi sudah makan? Sudah makan belum tadi pagi? Berapa langkah kita mendatangi rezeki? Tinggal ke dapur, tergantung kontrakan kita segede apa. Tapi lihat yang di piring, berapa puluh ribu langkah dia ngedeketin kita. Beras dari Karawang, garam dari Madura, ikan dari Semarang, asam. Mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin rezeki, rezeki ngedatengin kita. Jawab hadirin. Jangan mengacut begitu Anda. Jawab mana yang lebih hebat? Demi Allah, bukan hanya tadi pagi seperti itu. Sepanjang hayat kita begitu. Makanya orang-orang yang takut tidak punya rezeki sebetulnya bukan kurang apa-apa, kurang iman. Sampai mati kita akan ada rezekinya. Itu dari perut bayi sampai detik ini nggak terbantahkan, ya kan? Tapi kenapa stres? Karena kita punya tambatan lain selain Allah. Makanya
Kita sebetulnya tidak perlu kaya, yang penting pas-pasan. Orang kaya belum tentu cukup. Itu yang mobil-mobil bagus, stres tuh lihat mobilnya. Cicilan, kreditan ya. Kita kan banyak gaya pakai punya orang, ya kan? Cuma memang tabiat kita ya suka ngaku-ngaku gitu. Sudah habis belum waktunya? Saudara mau termasuk orang yang pas perlu ada? Mau tidak? Pakai rumus 5 us. Ini agar Allah ngurus, pakai rumus 5 us. Saudara, 5 us ini adalah tawakal. Kita pikir tawakal tuh pasrah diam, bukan begitu. 1, ciri khas orang tawakal. Dan kalau saudara ingin diurus, jadi misalkan ada yang punya utang di sini, kalem, perkara utang itu kecil. Ya. Ada yang belum nikah? Ada, tenang, perkara jodoh enteng. Nggak ada yang rumit dalam hidup ini, udah lewat masa rumit kita waktu bayi. Ya, sekarang masa benar-benar strategis sikap kita cukup. 5 us. 1, kalau ingin Allah yang ngurus, hati harus tulus. 2, ibadah harus bagus. 3, hidup harus lurus. 4, ikhtiar harus serius. 5, taubat terus menerus. Insya Allah urusan kita Allah yang ngurus. Hidup akan maknyus, tidak akan terjerumus sepertiga. Saudara jangan nyebut-nyebut orang di sini. Jadi orang tawakal itu bukan orang dia pasrah. Wah, saya bertawakal kepada Allah. Lihat yang 5 tadi, tulus tidak hatinya. Ibadahnya bagus tidak. Hidupnya lurus tidak. Ikhtiarnya serius tidak. Tobat yang terus menerus, kalau tidak bohong. Dia bukan tawakal. Dia malas menyembunyikan diri di balik istilah tawakal. Nah, orang tawakal kita akan diurus oleh Allah. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Sudah terbukti kan tadi, beres kan? Sekarang stres ini karena kurang 5 us. Kalau 5 us beres, gak usah risau. Gak ada yang kita takutin dalam hidup ini. Gak kemana-mana kok rezeki itu. Gak akan ketukar. Dengar gini aja udah enak kan? Ini baru teorinya. Apalagi ngamalkan. 1, kalau kita ingin jadi orang tulus, seperti apa? Seperti matahari, hanya memberi taharap kembali. Iya, cukuplah Allah yang lihat, cukuplah Allah yang muji, cukup Allah balas. Gak usah rewel. Lakukan aja yang terbaik dalam hidup ini. Rumus supaya ikhlas itu adalah 1, kalau beramal jangan ingin diketahui orang. Mau ngapain tahu, nggak tahu juga nggak ngepek. Asal Allah tahu udah beres tuh urusan, iya kan? Sekarang orang lain tahu, terus jadi gimana? Enggak ngefek. Coba saudara, alhamdulillah saya ini hari Isnin ini saya sahur. Berefek tidak? Enggak, duit segitu-gitunya ya kan? Pangkat enggak naik. Amal aja yang hilang. Pulang dari Mekah, lihat gambar Ka'bah. Waktu itu saya sholat di sini nih. Enggak ngefek ya kan? Enggak diongkosin, enggak. Malah hilang pahalanya. Nah, biasakan kalau ingin menjadi orang yang diurus oleh Allah, berjuanglah memiliki hati yang tulus. Bagaimana kita, Allah yang ngejamin kita berbuat untuk orang. Mau apa? Gak usah pengen dilihat. Yang kedua, jangan pengen diketahui, jangan pengen dilihat. Orang lihat, orang gak lihat, sama aja Allah lihat, ya kan? Bahkan kalau kita ingin dilihat orang, cenderung gak ikhlas. Kayak sholat tadi, orang gak ikhlas, ada orang gak ada orang beda. Ada orang khusyuk, gak ada orang gesit. Sampai dia memang lama sholat. Tunggu dulu ini, saya udah belum Fatihahnya ya. Tapi dia udah ruku, berarti udah kan. Allahu Akbar. Lama tapi ngaco. Jangan pengen dipuji. Orang yang senang dipuji nggak akan masuk ke wilayah tawakal. Senang dipuji, takut dicaci, ini cinta dunia. Orang yang cinta kepada Allah
nggak ngepek. Puji, caci, ember jatuh sama, gerombang sama. Kamu cakep, kamu monyet, gerombang sama tuh. Getaran udara ngalir ke telinga, kita bangga karena senang ngebohongin diri sendiri. Kok Mbak awet muda sih? Masa? Padahal semua orang tahu dia udah tua ya. Coba nih tesnya yang satu nih. Akhwat ibu-ibu, ini XR emang aulanya segede gini? Pilih kalau di foto, mendingan bagus potretnya daripada aslinya, mendingan bagusan asli daripada potretnya. Jawab. Bagus asli. Pasti menderita. Kalau di foto ingin bahagia, nggak usah dipikirin hasilnya enak. Dan memang segitu-gitunya. Tapi pada dasar kita mah hidupnya ingin penilaian orang, didempul habis-habisan. Sampai dia nggak, kok saya bisa seputih ini? Jelas kan dempul hati. Dipotret, diarsir, sampai mulus, sampai dia kaget. Aduh, jadi cakep ya. Datang tamu, ibu, mbak ini potret siapa? Saya. Hah? Dasar tukang ngebohong ya. Aneh ya. Nah, mau bahagia nggak usah pengen dipuji, nggak usah takut dicaci, lempeng aja, lempeng. Tapi ada yang menghina saya, nggak apa-apa dihina. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh itu dia. Justru aneh kok nggak ada yang menghina ya. Kita kan hina betulan. Nantilah bab ikhlas kita bahas ya. Cuma yang sekarang udahlah. Lupakanlah penilaian orang. Cukuplah Allah yang berbuat. Mau ngapain kita ingin dijamin Allah, berbuat untuk orang tidak nyambung. Seperti yang ngegaji XL berbuat untuk Telkomcul misalkan ya. Kan nggak nyambung. Benar? Siapapun yang ingin dijamin oleh Allah, lakukanlah lillahi ta'ala. Beres. Tes untuk ibu-ibu. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit hati. Ciri-ciri nggak ikhlas banyak lukanya. Perlu nggak kita dipuji orang? Perlu tidak? Nah, bingung nih wajahnya. Dipuji? Nggak perlu, mau ngapain? Yang perlu tuh terpuji. Perlu nggak kita dianggap soleh? Nggak perlu. Yang perlu tuh soleh. Perlu nggak kita dianggap kaya? Itu kan yang bikin nyelak tuh ya. Kita tuh pengen dianggap kaya, makanya segala nyicil tuh. Jadi nggak normal itu. Kalau kita lihat acara TV lucu tuh sebetulnya yang paling lucu penontonnya ya. Dah mulai sekarang lupakan. Lakukan aja yang terbaik. Dan nggak akan meleset kok. Pasti kembali kepada kita. 2. Ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus seperti apa? Seperti audisi. Pernah lihat nonton TV tuh? Saya jarang sebetulnya. Cuman sekali-kali lihat yang audisi apa tuh? Indonesian Idol dan Gomez. Dia buat tampil semenit aja. Waduh, persiapannya. Buat tampil semenit, suara yang terbaik, gaya yang terbaik, penampilan yang terbaik. Hanya buat dipilih oleh panitia yang bisa jadi ngantuk ngelihat dia. Kenapa kita ingin dipilih oleh Allah, kok nggak melakukan yang terbaik? Seperti sholat barusan. Udah sholatnya? Kalau dibuka nih oleh Allah sholat kita barusan, wah pada saling ketawa satu sama lain. Kamu lagi sholat ngeres ya kan? Kita kan barusan cuma acting aja sholat. Kalau jujur berantakan tuh. Emang ada ke kiblat hati mah kemana? Allah. Ini seperti udah belum Fatihahnya. Kayaknya sih udah nih. Perasaan agak lama. Dia kan barengan tadi. Dia baru itu pasti udah kan. Allah. Emang busuk dia. Mikirin yang sebelah. Lagi sujud, aduh ini sujud keberapa ya? Yang ke satu, yang kedua. Perasaan udah ada lama nih, coba udah pasti udah.
Memang khusus sujudnya tuh mikir. Coba doa di antara dua sujud. Allah. Ini kan nggak adab sama sekali. Wirid juga. Saudara mau nggak ketemu orang kita minta maaf, maafin saya. Hah? Kita aja pinjam uang nggak gitu-gitu amat ya. Alah, kita ada cuma banyak gaya dalam hidup ini tapi gak jelas gitu hidupnya ya. Halo? Kan saudara keren-keren tapi rada nggak puguh. Sholat udah nggak ngerti, nggak jelas, ngebut, salah, ngelantur. Sampai ada yang saking tidak khususnya, saudara dengerin ya, sebetulnya sholat kita tuh daripada ngarep-ngarep pahala, ngarep-ngarep nggak diazab aja udah untung. Bener kan? Iya kan? Saudara bisa bayangkan di depan atasan saudara ngomong ngelantur, ya kan? Hayya 'alas shalah, itu kan dipanggil. Apa yang kita lakukan? Dipanggil oleh atasan, coba deh ke sini, lantang, kelinting, apa nggak disabet? Kita kan begitu. Waktu sholat seenak udel, ya kan? Sholatnya ngelantur ke sana sini, nggak mikir, nggak khusyuk. Untung nggak diazab. Kita tuh ya maaf kalau hitung-hitungan dengan Allah, pantasnya disambar petir. Kita dihargai orang lain kan bukan karena kita mulia. Cuma satu kok yang menyebabkan kita dihargai dan nggak dipecat dari kantor ini. Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan, kebusukan, kejelekan kita. Betul? Betul. Kalau dibeberkan siapa kita, oh habis. Ini ada yang nikah belum? Kenapa masih menghargai suami? Bukan karena suami soleh, cuma satu. Istri masih menghargai suami karena istri gak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Betul? Pada lihat kiri kanan nyari teman. Pernah ada seorang bos, saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional, kita membutuhkan pribadi-pribadi dengan integritas, kejujuran. Supaya jujur apa bos, semalam mesum saya nganter. Supir aja terbahak-bahak. Teman-teman sekalian, Allah menyuruh kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo, perbaikilah ibadah. Dunia mah gak ada apa-apanya. Jangan sampai sibuk pontang-panting. Kenapa? Lagi menghubungi itu? Udah ceramahnya saya aja sendiri berdua emang. Tuh sampai di mana tadi lupa lagi. Udah perbaiki ibadah. Ada masalah jangan dulu pontang-panting sana sini. Udah sujud yang bagus. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Gampang kok, masalah tuh nggak ada yang pelik. Tapi berat. Enggak lah, ini tubuh aja 100 triliun sel beres ya. Kita kan nggak ngerti nih tubuh ini. Ini sedang duduk begini berapa miliar aktivitas setiap orang. Ada yang gatal, garuk-garuk sini, ada yang ketawa senyum sendiri, di sini ngudu, dahsyat, beres. Apa sih urusan kita? Paling temen nyebelin, ya nggak? Cicilan, cemen sekali. Nggak ada apa-apanya. Cuman karena ibadahnya nggak benar aja jadi ruwet, ya. Benar? Ini kita kebutuhan kita tuh kompleks sekali. Kita nggak ngerti menumbuhkan rambut. Bagaimana supaya mata bisa kedip, jumlah air mata. Coba kalau kita harus ngurus semuanya, ribet. Kita kan cuma 2. Ingat waktu mau masuk, ingat waktu keluar. Untung simple. Coba kalau ingatnya cuma salah satu, ya lapar aja dipikirin di kantor. Mas, udah tuh. Masya Allah. Ini serius ilmiah, hadirin saudara, ketawa-ketawa tuh ngerti nggak? Gak ada apa-apanya
masalah kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding keruwetan tubuh kita ini. Untuk bisa mendengar aja ini kan sistem yang amat dahsyat. Untuk saya ngomong, saudara ketawa ini kan harus klik itu. Jangan sampai saya ngebodor itu nangis. Nggak cocok. Alhamdulillah beres sistem kita ini. Tiap detik Pak. Jelas? Jadi jangan takut masalah-masalah uang itu mah cemen sekali lah, nggak ada apa-apanya. Masalah yang rumit aja. Coba nih, tubuh ini 70% air, tubuh kita yang dewasa. Nggak ada makan 30 hari bisa kuat. Nggak ada minum 3 hari habis kita. Tapi kita lebih banyak mikirin makan daripada minumnya. Kita jarang punya strategi bagaimana supaya suplai. Enggak. Lempeng aja puluhan tahun hidup dan beres. Benar? Kompleks tuh kalau nggak ada air tuh. Ayo atuh sing puguh kita mikir tuh ya. Jangan segala dipikir. Ayo yang wajib dipikir enggak, ibadah yang bagus. 3. Ibadah yang bagus tuh sok waktunya bagus, kualitasnya bagus. Jangan takut yang lain-lain. Ibadah bagus ada jalannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau ada masalah pengen dicukupi, periksa hati saya pamrih atau enggak, perbaiki. Yang kedua, ibadah saya bagus enggak, perbaiki. Yang ketiga, hidup saya lurus atau tidak. Pilih. Kalau kita jujur, kita bakal diketawain, bakal dihina dan ada peluang dikeluarkan. Kalau kita enggak jujur, kita bakal dipuji, dihargai. Pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua. Idealnya aja dulu lah. Yang pertama, yang kedua. Saya tahu saudara pengen yang ketiga. Gimana kalau kita jujur tapi dipuji kan gitu maunya? Nggak masuk. Ini harus milihnya serem begini. Pilih yang mana? Hah? Gini caranya. Kalau kita jujur, Allah suka nggak? Suka. Kalau Allah suka, hati kita dibikin tenang. Huwaladzi anzala sakinah. Kalau hati udah dibikin tenang oleh Allah, mau doer orang menghina kita nggak ngefek. Nabi dihina, dicaci, difitnah, diancam, diboikot, nggak ada apa-apanya. Anteng aja, beres 23 tahun. Ya. Jadi kalau kita udah benar, Allah menurunkan sakinah, udah nggak ada takutnya. Tapi kalau kita nggak benar, tidak jujur, Allah suka tidak? Kalau Allah tidak suka, apa yang pertama kali Allah turunkan? Gelisah, resah, takut. Semua orang muji, kita resah. Apa artinya? Wah, Mbak keren. Itulah sebabnya banyak artis stres, bunuh diri, ya kan? Karena nggak ada apa-apanya. Kalau ini udah gelisah, makanan enak nggak ketelen. Kalau ini udah gelisah, kasur empuk nggak tidur. Kalau udah gelisah, nggak punya apa-apa lagi. Nah, hidup benar mendatangkan ketenangan. Jadi jangan takut. Kalau kita udah benar mah lakukan. Wah, gimana orang menghina? Gak apa-apa lah, cuman bising-bising gitu aja. Saudara mau tahu rahasia supaya kita kuat ngadepin omongan orang? Ini ilmu baru keluarnya. Dulu nggak keluar itu. Jadi ilmu ini mahal ya, tembusannya ya. Saudara cuma tinggal dengar tanpa nyobain. Mau tahu rahasianya kita kuat dengerin omongan orang? Mau tahu tidak? Kalau mau kalau tidak tidak. Harus fokus saudara hidup ini ya. Jangan ngambang aja gitu. Seperti orang gak berpendirian. Siapa yang menciptakan kita? Yakin? Yang menghidupkan kita siapa? Yang memberi hidayah? Yang ngasih rezeki selama ini dan sampai nanti siapa? Yang angkat derajat? Yang ngasih nikmat iman siapa? Yang memberikan pahala? Yang melindungi dari fitnah musibah? Yang nutupin aib kita siapa? Yang bisa memudahkan urusan kita? Yang bisa mencegah bala dan fitnah? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang punya surga? Tuh semuanya milik Allah. Kalau semua karunia Allah, ngapain kita capek-capek mikirin mulut orang? Benar?
Sampai ngaplek itu mulut, jangan ngaplek. Demi Allah, takdir buat kita nggak bisa dicacat, celah, dirusak oleh mulut orang. Kalau penghinaan bisa merusak, atau Nabi udah rusak ya? Enggak dong. Takdir Allah buat kita mah lempeng aja sesuai jadwal. Yang ngehina, yang ngejongkel sendiri. Abu Jahal menghina, udah ngejongkeng sendiri ya. Makanya lempeng-lempeng aja itu. Gimana banyak saingan? Gak ada masalah dengan saingan. Yang buat kita tuh bekal ketemu kita, gak akan ketemu dia. Jodoh jatah kita tuh gak akan meleset. Masa meleset ya? Satu doa minta jodoh, di sini doa minta kambing misalnya. Karena itu kurban. Terus ya Allah, kok jadi kambing ke rumah saya? Pasti ada rahasia Allah, ternyata pemilik kambing mencari dan ketemu jadi jodoh gitu Pak. Takdir mah nggak akan ketukar, masa ketukar ya, nggak ada yang meleset, kalem aja. Saingan itu kan hanya karunia Allah. Kalau nggak ada pesaing nggak ramai. Balap karung sendirian pasti bagaimana dia berprestasi, ya kan? Balap karung dengan TK pasti nggak wibawa, ya. Jadi kalau saudara operator telepon, ada operator yang lain, ya nggak usah pakai dengki, biasa aja. Tiap orang bakal ketemu dengan rezekinya masing-masing. Semuanya kan hamba Allah, benar? Emang mau ditelan saudara sendiri rezekinya? Mau makan pulsa berapa? Emang saudara mati bawa pulsa? Udahlah, biasa-biasa aja itu, ya kan? Halo? Ya. Akhwat, kalau misalkan 5 akhwat naksir seorang ikhwan, atau seorang ikhwan ditaksir 5 akhwat, nggak usah pakai dengki, tinggal istiqoroh aja. Ya Allah, kalau memang dia jodoh saya atau yang ketat itu tolong kasih ya. Tidak usah persaingan ketat begini. Kalau memang bukan jodoh saya atau saya gak usah pakai cinta sama dia, merepotkan. Udah tinggal istiqoroh. Ternyata dia maunya sama kita, tapi nikahnya sama teman. Ya udah, dia mau aja berarti. Gak usah pakai patah hati. Tidak. Gak usah gitu. Kalau saudara ditinggalkan oleh yang saudara cintai, harusnya syukur. Berarti kita ditinggalkan oleh orang yang tidak mencintai kita, ya kan? Kok ngapain menangisi orang yang tidak cinta? Aneh, yang patah hati itu aneh. Harusnya kan alhamdulillah dia meninggalkan saya, dia tidak cinta. Buat apa saya menangisi orang tidak cinta? Benar kan? Tapi dasar manusia itu suka bingung gitu, nggak jelas ya. Iya kan Pak? Benar nggak sih? Kenapa harus menangisi orang yang tidak cinta? Harusnya dia yang menangis, yang meninggalkan itu. Dah. Udah waktunya ngantar belum? Pak, panitia? Habis? Sampai jam 2. Harus jelas perintahnya. Nah, ayo lurus aja, jangan hiruk pikuk, mau licik nggak usah, korupsi nggak usah. Ketemu kok. Saudara musim mutasi di kantor, rileks aja. Mutasi beda dengan mutilasi, ya. Tenang, jangan gugup, tenang aja, tenang, kalem, ya. Nggak akan ketukar-tukar kok. Kalau kita syukur, takdirnya akan dapat nikmat. Kalau kita kufur, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pembuatnya, keburukan kembali kepada pelakunya. Enggak ada yang bahaya dalam hidup ini selain kelakuan kita sendiri. Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Setiap kebaikan datang dari Allah dan keburukan diundang oleh keburukan kita sendiri. Jadi jangan panik dengan keburukan orang ke kita. Enggak bahaya. Yang bahaya itu adalah keburukan kita. Dihina orang bahaya? Dihina orang bahaya? Tidak, sama sekali. Yang bahaya adalah kita bersikap hina atau kita menghina orang. Diomongin orang bahaya? Tidak. Nabi Muhammad diomongin orang lempeng-lempeng aja.
Yang bahaya adalah ngomongin orang. Makanya lurus aja, konsisten. Ya, setuju? Jangan terpedaya oleh hiruk pikuk, jangan licik, jangan zolim, kalem aja. Gajah, cecak makanannya nyamuk. Nyamuk tidak punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Nyamuk punya sayap. Apa pernah lihat cecak yang stres? Naik dia ke sini, masuk ke kerudung, naik lift. Nggak usah korupsi ya. Tenang, kalau saudara yakin ke Allah, nggak usah pakai licik. Lurus aja. Tapi gaji saya sekecil. Emangnya rezeki dari Allah tergantung gaji? Berapa banyak yang nggak punya gaji dan hidup? Rezeki dari Allah tidak terikat gaji. Nggak apa-apa gaji sedikit, yang penting penghasilan besar. Oh, Allah mah tidak terikat gaji dong. Ya, jangan menghina ke Allah. Dari dulu juga nggak gaji. Coba ayam kampung dengan ayam negeri. Ayam negeri lebih jelas rezekinya, ya kan? Ayam kampung nggak jelas. Gurih yang mana? Nggak nyambung. Ini mah salah. Satu apa? Hati. Jadi kalau saudara ingin segala cukup, periksa hati saya termasuk tulus atau tidak. Dua, ibadah. Saya ingin dicukupi nih oleh Allah, periksa ibadahnya bagus. Tiga, saya ingin dicukupi, lurus tidak nih, cocok nggak nih dengan perintah Allah. Empat, ikhtiar serius. Ini yang sering dilupakan. Nabi Muhammad itu orang paling tawakal, nggak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad sempurna ikhtiarnya. Pada waktu mau hijrah, pakai strategi dulu. Padahal ke semua tempat juga Allah yang punya. Perang Uhud, saudara tahu, Rasul musyawarah. Rasul pakai baju besi 2 lapis, pakai helm, ngatur pasukan. Padahal Rasul tahu tidak akan luka nih tubuh tanpa izin Allah. Dan semua musuh-musuh Allah itu juga milik Allah, dalam genggaman Allah, iya kan? Tapi Rasul sempurnakan tuh. Karena bagi kita ikhtiar adalah ibadah. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di bukit, di lembah Baka. Ya suamiku, apakah saya ditinggalkan di sini perintah Allah? Kalau gitu tinggalkan kami. Kalau Allah memerintahkan, pasti Allah yang mengurus. Tidak ada pohon, tidak ada orang, tidak ada tempat berteduh. Apa yang dilakukan? Beliau tawakal, tapi lari sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah 7 kali itu. Dan keluarlah pertolongan Allah, air Zam-Zam. Tidak di sofa, tidak di marwah, sesuka Allah aja di mana. Iya kan? Ini perumpamaan, begitulah orang tawakal. Pol ikhtiarnya. Jadi kalau saudara melamar, mau nikah, ditolak oleh calon mertua, ini gak ada apa-apanya penolakan ini. Saudara, sesudah saya perhatikan saudara, kriteria saudara tidak masuk. Terlalu low, ya. Baik. Bulan depan datang lagi. Mau apa saudara? Saya ingin menikahi putri Bapak. Loh, kan sudah ditolak. Makanya saya datang lagi Pak. Saya ikhtiar, siapa tahu hari ini Allah mengabulkan. Tidak deh. Coba deh berpikir dengan jernih. Tidak. Kita perbaiki lagi, tulusan ibadah diperbaiki, dosa ditobatin. Datang lagi. Saudara yang bulan kemarin kesini, sudah 2 kali ditolak masih datang. Iya Pak. Kenapa saudara nggak ada rubahnya? Pak, saya ikhtiar. Saudara tahu bekal saya tolak nih. Oh gitu Pak. Kenapa saudara tidak takut? Ya nggak apa-apa. Emang begini dalam hidup. Selalu ikhtiar. Jadi saudara mau datang lagi? Iya Pak. Siti Hajar 7 kali Pak. Katanya belum ada apa-apa. Sebetulnya istiqoroh saya mengharapkan seorang calon menantu yang tangguh. Ini saya dapatkan. Gak ada kata menyerah bagi kita ya.
Tawakal tuh nggak ada kaitan dengan lemahnya ikhtiar. Orang paling tawakal, orang paling pol ikhtiarnya. Karena bagi kita ikhtiar itu ibadah. Jelas sendiri? Nggak ada kata menyerah dalam hidup ini. Semua kan sudah dijanjikan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang paling sungguh-sungguh ke Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi kalau kita dapat dikit, bukan nggak ada jatahnya, kita aja malas-malasan. Paham aja kan? Coba nih ada yang ditanya, saudara kenapa Quran nggak hafal tuh berat? Saya ini udah sibuk, waktu dikit, susah ingat, gampang lupa. Coba saya tes ya kecerdasan saudara. Jangan ingat, ini perintahnya bukan harus ingat, jangan ingat. Jarang ada perintah ini. Al-Quran, speaker, buku, kabel, Al-Quran, lampu, tip, AC, Al-Quran, dinding, gelas, botol, Al-Quran, tisu, kursi, meja, Al-Quran, kacamata, handphone, batik, Al-Quran, buku, pintu, jendela. Apa yang diingat? Udah dilarang ingat malah ingat. Karena kita konsisten terus. Yang enggak ingin ingat menjadi ingat. Benar? Saya pernah membaca sebuah buku, ini bagus pengalaman. Beliau sekarang penghafal Quran. Aslinya beliau itu seorang perokok berat, seorang pemain musik. Tapi beliau punya tekad baru. Saya ingin dengar Quran, bukan ingin hafal Quran. Hanya pengen dengar Quran. Handphone, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan dengar Quran, di mobil dengar Quran, mau tidur setel Quran. Orang biasa dengar musik, setel Quran, dia tidur. Aneh tapi nyata, lambat laun katanya badannya jadi segar. Lihat rokok jadi enak. Kenapa jadi enak begini? Mau nyanyi yang sia-sia merasa rugi. Anehnya dia jadi senang Quran dan sekarang penghafal Quran. Dia tulis, sesudah saya biasa mendengar Quran, lebih mudah saya hafal. Sesudah hafal Quran, hidup saya jadi bahagia, otak saya lebih kreatif, bahasa saya lebih bagus, pergaulan saya lebih berkualitas, ide-ide saya lebih cemerlang, pekerjaan saya lebih profesional. Quran sudah merubah hidup saya. Tahu pintunya? Beliau senang mendengarkan, tapi Allah bimbing jadi hafal, jadi kreatif. Sekarang jadi penulis buku, jadi orang yang pemotivasi. Ayo, tinggal sungguh-sungguh, betul? Halo? Kita masa nggak jelas, ibadah nggak jelas, hidup nggak jelas. Ayo, terakhir tobat terus menerus. Jadi orang tawakal itu ada cirinya, tobat. Dengar, ini perumpamaannya. Naik mobil, kaca kotor, hujan deras, kita setir, supir, gelisah tidak? Gelisah tidak? Kenapa gelisah? Tidak ada jalan, tidak lihat jalan. Jawab atau hadirin. Jalan ada. Semua yang di jalan kelihatan, ada sebetulnya. Ya, belokan ada. Tukang jualan ada. Calon mempelai ada. Kenapa gelisah? Tidak kelihatan. Jadi yang prioritas sekarang kita pikirkan supaya enak, supaya sampai, apa yang prioritas? Sibuk mikirkan jalan dulu atau sibuk membersihkan kaca? Jawab. Kalau kaca sudah bersih, apa yang terjadi? Nah, nyetirnya enak? Tujuan bisa dicapai dengan efektif? Man lazimal istighfar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang terus tobat, ja'alallahu lahu min kulli hamin farjan. Yang pertama, hatinya akan dibuat tenang. Persis. Dua, wa min kulli doikin makhrajan, akan ada jalan keluar. Tiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya jangan takut tentang rezeki. Rezeki kita udah ada belum? Udah ada belum? Udah pasti ada. Persoalan kita ada solusinya nggak di sisi Allah? Yang belum punya jodoh ada nggak di sisi Allah tuh perencanaan buat kita? Ada.
semuanya udah komplit, lengkap, ada, utuh di sisi Allah. Tapi semua terhalang oleh dosa kita. Jadi jangan salahkan siapapun hadirin. Makanya tobat. Sholat 5 waktu itu tobat sebetulnya. Sedekah itu seperti air memadamkan api. Banyak istighfar. Kalau saya lihat dari depan ini amalan yang cocok, tobat. Apalagi yang ngomong di depan ini wajib. Oh, kalau nggak ada tobat gelisah. Tobat. Maaf ya, ketika dulu badai datang penghujung 2006, guru saya gembira semua. Ini katanya saatnya sudah tiba, saat menemukan hikmah yang besar. Karena nggak mungkin jadi ulama betulan kalau namanya dipuji, nggak nyunah ya kan? Iya, harus mana ada jadi nahkoda bagus adanya di kolam tenang ya. Nahkoda bagus tuh harus ngadepin badai samudra baru betulan kalau selamat. Iya kan? Sama. Tahu rahasianya selamat? Guru saya nggak ngasih amalan cuma satu, tobat. Nabi Adam badai. Dari segala ada, segala kurang, dari segala cukup, segala dunia. Kembalinya ke akhirat, ke surga dengan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami ngaku kami orang zalim. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti rugi. Tobat. Nabi Yunus ninggalkan umat, dihukum oleh Allah. Di gulitanya malam dikecemplungkan, masuk gulitanya laut, dimakan ikan, dalam gulitanya perut ikan. 3 kegelapan, perut ikan, laut, malam. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sedang saya ini orang yang zalim ya Allah. Ngaku, tobat, lepas. Itu wirid itu kan ismul azam. Orang yang dalam kesulitan, zikir doa itu yakin akan ada jalan keluar. Tobat. Kita berapa kali tobatnya sehari? Nabi Muhammad aja 100 kali sehari. Itu tanpa dosa. Model kita, Masya Allah. Kita ada tobat lagi emosi, astagfirullah. Kan udah nyambung. Masa tobat melotot? Nah, ibu bapak yang baik, satu, periksa kita termasuk orang tulus belum? Ikhtiar. 2, ibadahnya bagus tidak? Perbaiki. 3, hidupnya lurus tidak? Konsisten, istiqomah. Asal Allah suka lakukan, Allah nggak suka lewati. 4, ikhtiar, nggak boleh menyerah. Yang 5, tersungguhlah terus menerus. Jangan risau dengan masalah kita, nggak ada apa-apanya. Masalah yang diciptakan Allah untuk kita, mengantarkan kita untuk orang berhati tulus, mengantarkan kita supaya ibadahnya bagus, supaya hidupnya lurus, dan mengantarkan kita supaya menjadi ahli ikhtiar dan bersih. Allah yang akan ngurus. Dulu juga udah pernah kok diurus beres oleh Allah di perut, ya kan? Waktu bayi beres, dan sampai sekarang juga sebetulnya diurus. Cuman kita aja nggak ngerti. Benar? Kalau kita harus ngurus diri sendiri repot, nggak ngerti. Untung kita nggak disambar petir, nggak dibunuh. Coba kalau tiap dosa mata langsung dibales oleh Allah, hancur kita ini. Kita nggak punya mata. Pernah ada seorang santri, udah lagi, saya ingin tobat, makan di Pizza Hut, melihat ada pelayannya yang cakep, ngeliatin aja. Padahal sama istrinya tuh. Pas keluar pintu, wah, ngetok pintu kaca. Padahal ada tulisan awas kaca. Udah bendol, kunang-kunang, tapi dia sholat nangis. Alhamdulillah ya Allah, baru aja saya bikin dosa, Engkau peringatan. Untung nggak pecah, nggak nancep kena mata. Kalau Allah mau ngebeberin dosa kita, mah nggak bisa ketemu.
Segitu populernya dibeberkan, hanya 5 menit aja udah cukup masuk penjara. Ya, benar? 5 menit atau 8 menit? Padahal kita juga banyak air. Sayang kita lihat tayangan itu hanya ngomong, padahal itu juga siap-siap kalau sesudah itu giliran kita yang dibeberkan. Karena yang bisa menghalangi. Mudah-mudahan kita sekarang tidak fokus kepada keperluan kita, tapi fokus kepada 5 us tadi. Jangan risalah dengan keperluan kita. Dari dulu juga cukup terus ya. Cuman kalau kita 5 us, batin ini jadi tenang. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha agung, wahai yang maha menatap, Engkau lah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Engkau saksikan setiap kami berbuat maksiat. Engkau tatap setiap kami berbuat dosa. Tidak ada rahasia bagi. Hanya karena Engkau menutup-nutupi kami masih dihargai makhluk-Mu. Wahai Allah, Engkau janji majelis ta'lim adalah majelis ampunan-Mu. Demi segala kemurahan-Mu, jadikan saat ini saat Engkau ampuni sebusuk apapun hidup kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sehitam apapun lembaran hidup yang pernah kami lalui. Ampuni siapapun yang selama ini munafik, yang pernah berbuat zina, mendekati zina, Engkau pasti melihat. Ampuni yang memakan harta haram, minuman haram, Engkau pasti tahu. Ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jangan biarkan hidup kami terpedaya oleh pujian makhluk-Mu. Berikan kepada kami sisa umur yang bisa menebus semua dosa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Engkau tahu keadaan ibu bapak kami. Ampuni dosa-dosanya. Sayangi orang tua kami. Ampuni kedurhakaan kami selama ini. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ibu bapak kami benar-benar menjadi umur yang berkah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan kesempatan kami membahagiakan ibu bapak kami. Ya Allah, Engkau lah yang maha tahu kapan ajal datang menjemput kami. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar merasakan nikmatnya yakin padamu, nikmatnya beribadah, nikmatnya doa yang Kau ijabah. Bukakan bagi kami hanya rezeki yang halal saja ya Allah. Tutup semua rezeki haram dan makruh. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa merasakan nikmatnya hidup lurus di jalan yang Kau sukai. Jangan biarkan duniawi ini menipu, menggoda dan menjerumuskan kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami tersesat. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Ya Allah, kami ingin hidup lurus. Sudah terlalu lama kami lupa padamu, berkhianat padamu. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar lurus ya Allah. Tuntun kami. Lindungi kami dari kesesatan, dari aib, dari fitnah.
Ya Allah, berkahilah tempat bekerja kami ini. Hanya Engkau yang maha menyaksikan segala-galanya. Mudahkan segala urusan yang Engkau sukai, jauhkan dari urusan yang Engkau murkai. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin, kita tidak tahu kapan akan mati. Baru saja ada seorang istri yang menikah baru 16 bulan. Suaminya ingin ke pesantren badminton dulu dan menikah pada usia 29 tahun. Hari Rabu kemarin. Tidak disangka. Tidak ada jaminan kita panjang umur. Hati-hati. Hidup cuma mampir, bukan di sini tempat kita. Mudah-mudahan dengan 5 us tadi kita bisa menikmati sisa umur ini dalam situasi apapun. Terima kasih hadirin, sampai jumpa. Boleh saya percepat karena khawatir sudah waktunya kerja. Jadi telah kita simak tauzih dan siraman rohani dari Agim atau Kiai Abdul Hakim Nastiar, perihal tawakal dan tauhid, bagaimana esensinya dan bagaimana penerapannya dan bagaimana motivasinya bisa berimpact pada kinerja kita agar lebih baik lagi. Kemudian kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran pada Agim atas perkenannya untuk memenuhi undangan kami sehingga dapat memotivasi jemaah lainnya untuk mengikuti kajian ke depannya lagi. Mungkin sebelum dibuka tanya jawab ada beberapa hal. Cukup. Tadi jawaban semua. Baik, jadi kita aja. iya. Kalau berkenan, saya tiap pagi ada di Radio Delta dan RRI 99,1 atau 105 setiap pagi, ya, jam 5 pagi, khusus kajian tauhid. Saya sekarang lebih menyukai kajian tauhid karena kalau orang sudah mantap tauhidnya, 2 cirinya: 1 nyaman, 2 mantap hidupnya, dan itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Tadi yang kita kaji adalah ilmu tauhid, ilmu keyakinan kepada Allah. Hidup akan jauh lebih ringan dan lebih indah. Begitu? Ya, ini ada sedikit pengumuman juga. Majelis Takfil MTSL dengan Darul Tauhid membuka dan menyalurkan, jadi ada di depan itu stand dompet peduli umat Darul Tauhid. Kemudian peduli bencana negeri di Merapi, Wasior dan Mentawai, serta Darul Tauhid mengadakan kenkleng umat gratis bagi media sedekah harian. Kemudian ada bazar sedikit mengenai manfaat dan atau haubatus soda. Mungkin demikian acara ini dan kita tutup dengan doa separatul majlis. Dan kita terima kasih ya. Dan ini saya kira banyak jemaah umroh kemarin dari XN. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita kesana lagi sama-sama. Tanggal 2 Maret atau 11 April ya. Paket super hemat. Terima kasih. Dan bagi yang senang madu lebah ya, insya Allah pesantren Darul Tauhid menyiapkan madu dan habatus sauda, sehat tapi murah dan enak. Promosi pesantren nanti. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.